Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Tiana Harsha dengan NIM 221511152. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko ergonomi berdasarkan Nordic Body Map pada pekerja di Kampung Gambut, Siantan Hilir. Latar belakang, survei Nordic Body Map dilakukan pada pekerja Kampung Gambut Siantan Hilir yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan pengolahan lahan gambut. Aktivitas kerja melibatkan postur membungkuk, berdiri lama, mengangkat, serta menggunakan anggota gerak atas dan bawah secara intensif. Responden berjumlah 3 orang, sehingga setiap keluhan mempresentasikan 33,3% responden. Lalu, dari hasil wawancara responden, keluhan dengan 100% responden itu ada di bahu kiri dan kanan, pinggang, punggung, lengan bawah kiri dan kanan. Keluhan dengan 66% responden itu leher atas dan bawah, lengan atas, pergelangan tangan, lutut, betis, pergelangan kaki, dan pantat. Analisis dan interpretasi data dapat dilihat pada tabel. Lalu, yang pertama ada pola klaster keluhan. Berdasarkan hasil pemetaan NBM, dapat dilihat bahwa keluhan muskuloskeletal paling dominan terjadi pada bahu kiri dan kanan dengan presentasi 100%. Pinggang, punggung, serta lengan bawah kiri kanan juga 100%. Selain itu, keluhan juga cukup tinggi pada leher bagian atas serta bawah, pergelangan tangan dan lutut dengan presentasi keluhan antara 66,6%. Pola keluhan ini menunjukkan adanya klaster keluhan yang saling berkaitan, terutama pada leher, bahu, punggung, pinggang, serta lengan, pergelangan tangan. Klaster tersebut mengidentifikasikan bahwa beban kerja tidak hanya terfokus pada satu bagian tubuh, melainkan menyebar akibat postur kerja yang tidak ergonomis dan tidak dilakukan secara berulang dalam waktu lama. Yang kedua, perbandingan dan segmentasi. Berdasarkan jenis aktivitas kerja lapangan, pola keluhan menunjukkan dominasi pada pekerja dengan tugas fisik langsung seperti pengolahan lahan, perawatan tanaman, dan aktivitas angkut. Keluhan yang tinggi pada ekstremitas atas bahu, lengan, pergelangan tangan menunjukkan bahwa pekerja bersifat manual dan repetitif. Sedangkan keluhan pada pinggang, punggung, dan tungkai bawah mengindikasikan beban statis dan dinamis yang diterima tubuh bagian bawah akibat berdiri lama, berjalan di lahan gambut, serta mengangkat beban. Terus, keparahan versus persebaran. Pinggang atau punggung dengan 100%, tapi tingkat kesakitannya itu agak sakit dan sakit. Sedangkan leher 66,6%, tapi ada sangat sakit. Keluhan pada pinggang dan punggung dialami oleh seluruh responden, meskipun tingkat keparahannya dominan ringan hingga sedang. Namun, keluhan pada leher, meskipun dialami oleh lebih sedikit responden, menunjukkan tingkat keparahan sangat sakit. Berdasarkan analisis resiko ergonomi, kedua keluhan sama-sama penting, namun keluhan dengan tingkat keparahan tinggi perlu mendapatkan perhatian segera, karena berpotensi menyebabkan gangguan fungsi kerja. Lalu menghubungkan dengan faktor resiko. Yang pertama, postur kerja dan gerakan repetitif. Keluhan pada bahu, punggung, dan pinggang diduga kuat disebabkan oleh postur kerja membungkuk dalam waktu lama. Aktivitas mengangkat beban, serta gerakan tangan berulang saat mengolah lahan. Postur tidak netral ini meningkatkan beban statis pada otot dan sendi. Yang kedua, faktor lingkungan dan organisasi. Selain postur kerja, faktor lingkungan seperti kondisi lahan gambut yang tidak stabil, serta durasi kerja yang panjang tanpa istirahat teratur, turut memperberat risiko gangguan muskuloskeletal. Beban kerja fisik yang tinggi, tanpa pengaturan waktu istirahat memadai menyebabkan akumulasi kelelahan otot. Yang ketiga, ada analisis beban kerja. Beban kerja yang diterima pekerja bersifat statis dan dinamis. Beban statis terjadi saat pekerja mempertahankan posisi membungkuk atau berdiri lama. Sedangkan beban dinamis muncul saat mengangkat, membawa, dan memindahkan material. Berdasarkan prinsip ergonomi, kondisi ini berpotensi melebihi kapasitas otot apabila dilakukan tanpa alat bantu dan pengaturan kerja yang tidak baik. Hal-hal ini tercermin dari tingginya keluhan pada hampir seluruh segmen tubuh.
Lalu rekomendasi dan intervensi. Yang pertama, prioritas intervensi hierarki. Mengacu pada hierarki pengendalian risiko, intervensi ergonomi yang paling fleksibel meliputi yang pertama, rekayasa teknis atau engineering control. Penyediaan alat bantu kerja dan penyesuaian tinggi alat untuk mengurangi postur membungkuk. Yang kedua, administratif, penerapan rotasi kerja dan jeda istirahat aktif untuk mengurangi beban statis. Yang ketiga, APD pendukung. Penggunaan alat pelindung tambahan seperti sabut penyangga bila diperlukan. Yang kedua, rekomendasi perbaikan workstation atau alat kerja. Perbaikan workstation dapat dilakukan dengan memodifikasi alat kerja agar tinggi yang sesuai dengan postur kerja, sehingga mengurangi tekanan pada pinggang dan punggung. Selain itu, alat bantu angkat sederhana dapat digunakan untuk meminimalkan beban manual. Yang ketiga, program administratif dan kesehatan kerja. Program administratif yang disarankan meliputi rotasi pekerjaan, microbreak, disertai peragangan, pelatihan ergonomi dasar, pelatihan difokuskan pada postur kerja yang benar, dan teknik mengangkat beban sesuai dengan profil keluhan pekerja. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan refleksi. Yang pertama, keterbatasan NBM. Nordic Body Map bersifat subjektif karena bergantung pada persepsi pekerja terhadap rasa sakit. Oleh karena itu, diperlukan metode tambahan seperti observasi postur kerja atau penilaian Rula dan Reba untuk memperkuat analisis resiko ergonomi. Yang kedua, validasi dan tindak lanjut. Efektivitas rekomendasi dapat dievaluasi melalui pengisian ulang NBM setelah 3 bulan, serta pemantauan penurunan keluhan dan peningkatan kenyamanan kerja. Yang ketiga, refleksi pembelajaran. Melalui analisis ini diperoleh pemahaman bahwa keluhan subjektif pekerja dapat menjadi indikator penting risiko ergonomi apabila dikaitkan dengan kondisi kerja nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.